Sekarang, ya, judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah pesan yang hilang. Pesan yang hilang. Jadi ada yang sudah dinyatakan semula, tapi kemudian kita lihat bagaimana pesan itu berangsur-angsur berubah dan kemudian apa ya, hilang. Mari kita baca ya. Seperti yang telah kita lihat kemarin, lepas dari perintah Allah yang sangat jelas kepada Hawa, bahkan dalam kata-kata yang digunakannya dipermudah juga atas apa yang telah diajarkan kepadanya. Tentang apa? Jangan makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Meskipun dia tidak salah menafsirkan, Hawa tidak salah menafsirkan apa yang telah dikatakan Allah kepadanya, sangat jelas di sini bahwa dia tidak menganggapnya cukup serius. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat tadi malam, ada yang dia tambah. Apa itu? Allah tidak katakan jangan diraba, tapi dia katakan, oh Allah bilang jangan diraba. Lalu ada yang dia kurang. Apa yang dia kurangi? Allah katakan kamu pasti mati, tapi Hawa cuma kata kami akan mati. Tidak dikatakan tentang pastinya. Jadi disinilah sangat jelas bahwa dia tidak menganggapnya cukup serius. Seseorang sulit untuk melebih-lebihkan konsekuensi dari tindakannya, ya. Melebih-lebih. Jadi itulah konsekuensinya yang dia dapat ya. Jadi ketika Hawa berhadapan dengan ular, dia mengulangi, ya. Dia mengulangi, tetapi tidak persis, tidak sama persis. Ada yang ditambah, ada yang dia kulang ya. Dia mengulangi kepada ular apa yang Allah telah katakan kepadanya sehubungan dengan berbagai pohon di dalam taman. Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Tentu saja pesan ini bukanlah berita baru bagi si ular. Ular itu setan ya, yang masuk pada ular telah sangat terbiasa dengan perintah tersebut. Dan karena itu ia telah mempersiapkan dengan baik untuk memelintirkannya. Sehingga ia berhasil memakan korbannya yang lugu, yakni Hawa. Pelajari kembali Kejadian 3, 4 sampai 6. Selain secara langsung benar-benar menyangkal apa yang telah difirmankan Allah, Allah bilang jangan, tetapi Allah katakan hanya satu pohon, setan katakan apa? Seluruh pohon jangan dimakan. Lalu bukan itu saja. Allah katakan kamu akan mati, setan katakan kamu tidak akan apa? Mati. Jadi dengan secara langsung setan benar-benar menyangkal apa yang telah difirmankan Allah. Dan hal lainnya yang dikatakan ular itu yang jelas-jelas berhasil pada Hawa. Dan kita bisa lihat prinsip apakah yang telah dia manfaatkan. Jadi prinsip apa kita sudah lihat tadi malam. Mari kita baca kembali. Ayat Kejadian 3 ayat 4 sampai 6 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 katakan perempuan itu kemudian melihat. Wah, tadinya mungkin dia tidak lihat, tapi setan tawarkan sesuatu ya untuk menjadi seperti Allah. Jadi dia langsung berpikir dari satu sudut yang lain. Dari sudut iman, tadinya dia melihat Allah dari sudut iman, tetapi sekarang dia melihat dirinya. Ya percaya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada dirinya. Makanya ayat 6 katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Hati siapa? Hatinya. Menarik hatinya karena memberi pengertian. Jadi sekarang segala sesuatu itu berpusat kepada perasaannya, hatinya. Ya, menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ayat ini katakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, ketika si ular mengatakan kepadanya bahwa sebagian dari pesan itu salah, sebagian. Enggak semua, tapi ada yang ditambah-tambahkan, ada yang dipelintirkan. Sebagian pesan itu salah, Hawa bisa dengan segera pergi untuk berbicara dengan Tuhan. Bisa saja dia langsung tanya ya, dia langsung pergi pada Tuhan. Tetapi dia tidak lakukan. Tapi sesungguhnya dia memiliki kesempatan tersebut. Ini adalah keindahan dari pendidikan di Eden. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Yaitu akses yang dimiliki oleh para pelajar kepada guru mereka adalah sungguh melampaui apapun yang kita dapat pahami sekarang di dunia ini. Jadi dia dapat bertanya langsung kepada Tuhan saat itu. Dia bilang, mungkin dia katakan, nanti ya. Nanti saya tanya dulu kepada Tuhan. Ya. Bisa saja dia bilang, tapi gantinya itu diambil apa ya? Diambil langsung tindakan. Namun gantinya meloloskan dirinya, gantinya mencari pertolongan ilahi. Hawa menerima pesan si ular. Penerimaannya
atas pesan yang telah direvisi, dirubah sedikit, nggak banyak-banyak mungkin ya. Menuntunnya akan beberapa keraguan dari pihak Hawa tentang Tuhan dan apa yang telah difirmankannya kepada mereka. Ketika si ular mengatakan kepadanya bahwa sebagian dari pesan itu ya salah, jadi dia mulai apa? Dia sudah langsung apa ya? Tertarik, ya, memiliki keraguan atas revisi yang sudah dibuat ya, atas revisi yang sudah dibuat. Sementara itu, ada menyimpang ke dalam situasi dirinya yang sulit, ke dalam satu situasi yang sulit. Kenapa sulit ya? Ellen White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 52 berkata, menuliskan, ada mengerti bahwa pasangannya itu telah melanggar perintah Allah, mengabaikan satu-satunya larangan yang telah dihadapkan kepada mereka sebagai satu alat penguji akan kesetiaan dan kasih mereka. Di dalam pikirannya terjadi satu pergumulan yang sangat hebat. Dia menyesal bahwa dia telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi kini hal itu telah terjadi. Ia harus berpisah dari Hawa. Dengan siapa pergaulannya telah membahagiakannya. Bagaimana ia dapat berpikir demikian? Jadi dengan kata lain, Adam tidak sanggup berpikir untuk berpisah dari Hawa. Dia pikir, aduh bagaimana saya dapat berpisah dari pasangan saya. Ya. Sayangnya, pelajaran sahabat kita katakan sayangnya, meski mengetahui yang benar dari yang salah, Adam juga memilih melakukan hal yang keliru. Adam juga memilih melakukan hal yang keliru. Ya. Pikirkanlah akan hal ironis, pertanyaan bagi kita di akhir tulisan pelajaran sekolah sahabat kita. Pikirkanlah akan hal ironis yang menipu di sini. Si ular berkata jika mereka memakan buah dari pohon itu, mereka dapat menjadi seperti Allah. Itu tawaran setan dalam Kejadian 3 ayat 5. Tetapi bukankah dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa mereka sudah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah? Sudah hampir seperti Allah dengan kata lain ya. Apakah yang dapat diajarkan di sini bahwa betapa mudahnya kita dapat ditipu dan mengapa iman dan penurutan adalah satu-satunya perlindungan kita. Iman, tetap percaya, dan penurutan. Ya, penurutan kepada Allah adalah satu-satunya perlindungan kita. Bahkan ketika kita sudah diberikan pendidikan yang terbaik, sebagaimana yang terjadi pada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki begitu banyak kesempatan indah, pengetahuan yang besar telah diberikan kepada mereka. Seperti kita sudah pelajari, baik diberikan oleh Allah langsung dan juga malaikat-malaikat yang memberikan pengajaran kepada mereka. Segala sesuatu sudah diberikan begitu hebat, tetapi masih bisa salah. Kenapa? Karena setan yang berhasil menggeserkan kebenaran. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita, pesan yang hilang. Ada hal pekabaran Tuhan yang sesungguhnya yang benar, tetapi digeser pelan-pelan. Digeser pelan-pelan. Nah, ini kita akan coba melihat bagaimana itu kebenaran itu. Bagaimana kebenaran itu dapat digeser di zaman kita atau pada saat kita saat ini. Kebenaran yang digeser. Cukup menarik, ada satu kata yang menjadi word of the year atau kata yang menjadi kata yang terutama yang sering diucapkan, yang sering didiskusikan di tahun 2016, yaitu kata post-truth. Ya, di akhir kebenaran, melewati kebenaran. Itu adalah apa ya? Post-truth itu, melewati kebenaran adalah sebuah kata sifat, adjektif, yang menunjukkan keadaan di mana fakta objektif itu kurang lagi berpengaruh atau tidak lagi berpengaruh. Fakta-fakta yang objektif, fakta-fakta yang benar itu tidak lagi berpengaruh. Kenapa? Karena dapat diganti. Ya, untuk dalam membentuk opini publik, orang dapat melihat fakta ini yang mungkin sesungguhnya, tapi kalau mereka tidak mau percaya fakta tersebut, mereka tidak akan apa? Percaya. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan oleh manusia saat ini bukannya fakta yang sesungguhnya, tetapi daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Apa yang menggugah saya, apa yang saya pikirkan yang benar, itulah yang apa? Itulah fakta yang saya percayai. Walaupun mungkin apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan sesuai dengan emosi saya itu mungkin bukan hal yang benar. Bukan sesuai dengan faktanya. Dan ini sudah menjadi satu hal yang menjadi hal cukup serius di dalam dunia saat ini.
Casper Gradwell, dia presiden dari Oxford Dictionary, pada saat diberikan kata tentang post-truth ini sebagai Oxford Dictionary Word of the Year di tahun 2016, dia katakan adalah dengan bangkitnya sosial media sebagai sumber berita dan begitu banyaknya orang-orang di dunia ini yang tidak lagi percaya kepada mungkin apa yang pemerintah katakan, apa yang mungkin badan-badan pemerintah ataupun dokter-dokter katakan, maka manusia sekarang ini mulai lebih percaya kepada hal-hal yang hal-hal yang menjadi hal-hal alternatif, dengan kata lain, hal-hal lainnya. Ya, jadi begitu banyak kita lihat di dalam dunia saat ini, orang-orang yang bukan lagi ambil beritanya itu mungkin dari Kompas, yang dulu waktu zaman saya masih kecil ya, koran-koran itu, wah itu sudah benar. Apa yang dikatakan oleh pemerintah lalu dikabarkan oleh Kompas, seringkali kita bilang, oh itulah minimal itu sudah adalah faktanya. Tetapi sekarang orang bilang, belum tentu. Belum tentu apa yang dilaporkan Kompas, ataupun ya mungkin banyak orang sekarang melihat apa yang kita bisa baca di Facebook. Itu yang benar. Bagaimana Anda tahu kebenaran ini? Oh, kita udah lihat di Facebook. Oh, saya lihat itu di Facebook. Itu yang seringkali kita lihat ya. Orang-orang berkata seperti itu. Dan apa yang dikatakan adalah oleh sebab pemerintah pun kadang-kadang salah dalam memberikan guidelines di Amerika Serikat pada permulaan pandemi coronavirus. CDC, Center of Disease Control di Amerika katakan, oh nggak perlu pakai masker. Tidak perlu pakai masker. Nah ini memang, lalu kemudian direvisi ya saat ini. Tapi itulah, oleh sebab kesalahan sesaat, dengan kata lain, CDC, badan pemerintah katakan tidak perlu pakai masker. Kenapa mereka katakan waktu itu? Oleh sebab mereka mau supaya masker-masker itu tidak keberkekurangan di rumah sakit. Jadi mereka bilang seperti itu supaya orang, kalau di Amerika ini orang bilang harus pakai masker, waduh bisa-bisa orang-orang penduduk Amerika beli semua masker sampai di rumah sakit tidak ada lagi masker. Jadi itulah alasan kenapa CDC pada mulanya itu dalam tanda kutip berbohong. Ya, menyatakan tidak perlu, masker itu tidak perlu. Tetapi sekarang dikatakan oh perlu. Jadi oleh sebab hal-hal inilah maka orang tidak lagi banyak percaya kepada sumber utama berita-berita tersebut. Jadi yang menjadi utama adalah perasaan kita daripada fakta. Kalau kita rasa ini benar nih, saya rasa ini benar nih. Maka itu kita rasa, jadi itu kita jadikan apa? Menjadi satu kebenaran. Maka kita dengar istilah alternatif facts. Ya, fakta alternatif. Ya, fakta alternatif. Ada yang katakan, oh faktanya ini adalah jam tangan. Ya, faktanya ini adalah jam tangan. Bisa saja orang katakan, oh ini bukan jam tangan. Ini adalah untuk lihat mungkin komputer atau apalah yang dapat kita lihat di sini, gambar dan lain sebagainya, tapi bukan jam tangan. Jadi fakta itu dapat menjadi sepertinya fakta itu dapat menjadi berbeda-beda. Misalnya kalau zaman dulu ya, misalnya saya melanggar, saya seorang pendeta. Lalu saya istilahnya jatuh, saya melanggar ya, jatuh dalam hukum ke-7. Maka yang dapat terjadi ya mungkin saya akui, apalagi kalau sudah ada saksi ya, ada saksi yang katakan oh ya pendeta Rantung ini sudah jatuh misalnya ya. Maka tidak ada pilihan lain selain saya mungkin minta maaf, lalu saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pendeta. Tetapi saat ini belum tentu. Begitu ada orang yang berkata, oh pendeta Rantung saya lihat bikin ini, itu fake news. Saya bisa katakan dia itu adalah apa ya? Fake news. Kabar yang apa? Kabar yang palsu diberitakan. Jadi saya bisa berbohong atau apa. Dan ini yang sedang begitu hebat terjadi saat ini ya. Cukup menarik, ada satu buku yang sementara istri saya baca dan saya sudah baca sedikit ya, tapi saya akan habiskan. Judulnya adalah Post-Truth, yang seperti yang Oxford Dictionary ini katakan ya. Yang mana bahwa hal-hal yang benar pada saat ini dapat diselewengkan, ya, dapat diubah, dapat dipelintir seperti pelajaran sekolah sahabat. Contohnya, seringkali kita lihat di Facebook, ada saat ini foto ya, foto-foto di Facebook kan, kalau walaupun berita, kalau saya bilang, oh
Pendeta Rantung ini saya lihat ini melanggar hukum ketujuh. Nah, saya katakan itu ngomong hanya apa yang dia katakan, tapi ya, tapi yang faktanya yang saya katakan. Jadi dengan kata lain, saya bisa apa? Kalau perkataan siapa yang mau dipercaya itu dapat menjadi satu peperangan ya dengan kata lain. Tetapi kita pikir, oh pendeta, saya bukan hanya punya bukti melalui apa yang orang bilang. Ini ada fotonya. Ini ada fotonya, ya. Ini ada fotonya yang kelakuan pendeta. Nah, tahukah Anda saat ini ada begitu banyak foto-foto yang beredar di Facebook yang di-crop istilahnya ya. Jadi saat ini misalnya ada satu foto yang menyatakan ada salah satu calon presiden di Amerika Serikat ini waktu ditanya untuk interview, dia lagi tertidur. Jadi beredarlah foto itu untuk menyatakan bahwa calon presiden Amerika Serikat ini sudah terlalu tua, dia sudah nggak punya lagi semangat untuk memimpin, dia cuma waktu di interview saja dia cuma tidur-tidur. Ternyata apa yang terjadi? Itu interviewnya betul. Tetapi pada saat betul ada orang yang tertidur sedang diinterview, tetapi foto itu dirubah. Jadi itu yang sesungguhnya terjadi bukan si calon presiden Amerika Serikat yang tertidur waktu diinterview, tapi ada orang lain yang tertidur, tetapi yang terjadi kemudian foto ini dia crop, diambil mukanya, dipindahkanlah wajah, tubuh daripada seorang calon presiden Amerika Serikat dan ditaruh di situ. Jadi orang bilang, oh ini betul, saya lihat gambarnya di Facebook. Saya lihat gambarnya di Facebook. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Ada lagi yang satu metode deepfakes nama atau apa istilahnya ya. Saat ini saya lagi bicara seperti kepada Anda. Ada videonya, saya bicara dengan Anda ya. Tapi gantinya misalnya saya berkata Allah itu kasih. Itu yang keluar. Orang bisa merubah kata yang keluar dari mulut saya itu menjadi berbeda. Bukannya saya bilang Allah itu kasih, tapi kita bisa saja orang bisa buat keluarnya itu kata itu adalah Allah itu jahat. Jadi itu bisa dibuat. Suaranya sepertinya mereka bisa buat dengan teknologi sekarang, suara saya yang keluar, tapi kata saya yang kasih itu hilang dan dirubah menjadi jahat. Jadi inilah yang sedang terjadi. Yang menyebabkan begitu banyak berita-berita yang menjadi kacau balau. Kita tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan itu kita sudah pelajari tadi malam. Sudah mulai di mana? Di Taman Eden. Allah sudah katakan pastilah engkau mati, Hawa rubah. Jangan kamu makan ataupun kamu raba, lalu Hawa kurangi. Kata pastilah Hawa hilangkan. Dan begitu masuk ke setan lebih bukan lagi dia ganti ya. Dia crop apa yang Tuhan bilang itu setan crop. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu kemudian apa yang setan tawarkan? Feeling ya. Perasaan yang enak bagi Hawa, yaitu matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi seperti kita sudah pelajari tadi malam bahwa setan untuk menarik orang kepada setan tidak secara langsung meminta kita untuk menyembah dia. Tidak. Caranya kita menyembah setan adalah melalui pengantara. Dan pengantara untuk menyembah setan adalah diri kita sendiri. Kita menyembah diri kita dan pada saat kita menyembah diri kita sendiri gantinya menyembah Allah, kita sudah tidak lagi berada di sisi Allah, tetapi sudah berada di sisi setan. Dan itulah yang terjadi. Adanya persan yang hilang, pergeseran Pergeseran kebenaran yang setan sudah Setan sudah buat. Tapi Yesus berkata, inilah sebabnya takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Pendidikan itu harus dimulaikan dengan takut akan Tuhan. Pendidikan itu harus berdasarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu harus menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan kita. Kenapa? Karena Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada Simon ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa Inggrisnya lebih hebat lagi ya. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Ada kata definite article. Apa itu definite article atau the? Artinya aku adalah satu-satunya kebenaran.
Jadi pada saat Yesus berkata, aku adalah satu-satunya kebenaran, itu tidak membuka kesempatan kepada alternatif facts, fakta-fakta sampingan atau fakta lain, fakta yang berdasarkan perasaan saya, fakta yang berdasarkan apa yang pemimpin negara katakan, pemimpin negara yang saya sukai. Tidak, kita tidak sedang berbicara, bagi Tuhan tidak ada itu alternatif facts. Tidak ada fakta kebenaran saingan atau kebenaran yang di pihak lain atau kebenaran lain. Hanya ada satu hanya ada satu kebenaran. Tetapi itulah umat manusia ya. Kepada kita diamarkan ya untuk mencapai Efesus 4 ayat 13 sampai 14 katakan, marilah kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa? Karena anak Allah itu adalah the truth. Anak Allah. Jadi pengetahuan kita harus menuntun kita kepada Yesus. Kalau apa yang kita pelajari di sekolah tidak menuntun kita kepada Yesus, maka kita tidak memiliki kedewasaan iman, kesatuan iman. Kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus dibawa kepada the truth, Yesus Kristus, anak Allah. Sehingga ayat 14, ini penting sekali juga. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Seringkali orang tanya, pendeta ini beritanya betul enggak? Kenapa saudara? Kenapa saudari? Ya karena saya lihat di Facebook. Oh ya? Kamu dengar di Facebook bagaimana? Status orang? Oh enggak. Saya lihat ada fotonya. Ada yang katakan, oh saya lihat ada videonya. Ya seringkali kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran yang seakan-akan benar. Di mata kita, kita sudah bisa lihat seperti Hawa. Sedap, enak untuk dimakan. Tapi kita tidak lihat konsekuensinya. Kita tidak lihat konsekuensinya. Jadi hati-hatilah. Karena kita di akhir zaman ini khususnya akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Pada saat mungkin saya melakukan pelanggaran, lalu saya berbohong dan saya katakan, oh saya tidak melanggar, jangan percaya itu orang itu gambarnya itu salah, videonya itu salah saudara-saudara. Lalu Anda pikir, iya betul ya, kita kan sudah dekat dengan pendeta Rantung, tiap malam kita dengar pembicaraannya, ya kita lebih suka dengan dia. Nah, itu yang sering kali terjadi kan, manusia. Manusia dapat menyangkal, manusia seperti Hawa, seperti setan, ciptaan Allah itu dapat menyangkal, tapi satu-satunya yang kebenaran itu, yang tidak dapat dipungkiri oleh video yang diputar-putir istilahnya, atau gambar yang diputar-putir, adalah firman Tuhan. Dan anak Allah yang dinyatakan di dalam firman ini. Marilah kita terus mempelajari firman Tuhan, agar supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Seperti dari Taman Eden, kebenaran-kebenaran itu sudah dirusakkan, digeser, dihilangkan oleh setan, oleh permainan palsu manusia. Dijauhkanlah itu kiranya dari kita. Inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini tentang kebenaran yang sesungguhnya yang hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya.